kita tidak punya kemampuan untuk mengukurnya. Nah, kita sedang bicarakan dengan statistik bagaimana target kita bahwa kita bisa berkontribusi 10% dari 1% kemiskinan yang ditargetkan berkurang setiap tahun. Paling kita yakin itu bisa. Kalaupun tidak 10%, 8% bisa. Lalu sekarang yang kita bisa lihat di Baitul Mal adalah beberapa anak kita yang sudah tamat sekolah, ya, sudah punya keterampilan, tadi D3, yang kalau S1-nya baru 2 tahun, 3 tahun ini, belum ada hasilnya. Nah, kita melihat mereka akan sangat membantu. Tapi yang banyak adalah yang selama ini menerima modal usaha dari Baitul Mal, pengusaha mikro. Jadi dia terjadi peningkatan penghasilannya. Penelitian terakhir secara nasional, pengusaha mikro yang masih miskin, yang mendapat modal dari Baitul Mal dan juga dari Basnas, itu diteliti bahwa mereka meningkat penghasilannya sampai 17%. Ya. Nah, saya kira ini akan sangat membantu sekali. Dan sekarang, dan kemarin saya tanya ini Baitul Mal, berapa orang ini dari sekitar 700-800 orang yang selalu secara berkelanjutan mendapatkan modal usaha dari Baitul Mal, katanya ada 100 orang yang sedang dievaluasi oleh Baitul Mal yang kemungkinan mereka penghasilannya sudah lebih baik, sudah hampir mencapai nisab. Nah, kalau nanti kesimpulannya sudah mencapai nisab, dia akan dikeluarkan dari program mendapatkan modal usaha ini. Tapi belum dipastikan tadi berapa persen, masih sedang dikaji oleh Baitul Mal. Tapi kalau yang saya sebut tadi 10% kontribusi zakat dengan berbagai kegiatan, bukan hanya ekonomi tapi juga kegiatan kesehatan dan lain-lain, insya Allah kita bisa capai. Mahasiswa kita pastikan dulu apakah dia dari keluarga miskin. Kalau mahasiswa tentu dia belum punya penghasilan, ya. Kalau mahasiswa kita menyediakan fasilitas. Misalnya untuk Baitul Mal bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin, tentu kita verifikasi dulu bahwa dia memang dari keluarga miskin, itu disediakan dana untuk menyelesaikan tugas akhir D3 dan S1. Karena banyak anak-anak miskin ini seret dia waktu nulis skripsi, itu waktu nulis tugas akhir. Jadi kita pacu supaya dia bisa selesai kuliah, bisa wisuda, lalu dia bisa cari pekerjaan. Nanti kalau Baitul Mal melakukan pelatihan keterampilan, mungkin dia bisa ikut lagi pelatihan keterampilan untuk memudahkan dapat kerja, atau sebelum dapat kerja yang formal dia bisa bekerja apa yang mungkin dulu. Atau sekarang yang sangat menarik juga dulu waktu Pak Admiadi sudah dirintis programnya adalah satu keluarga satu sarjana. Jadi Baitul Mal bekerja sama dengan Unsia dan UIN Araniri yang tidak mendapatkan bidik misi beasiswa untuk anak miskin itu, kampus merekomendir mengirimkan kepada Baitul Mal dan Baitul Mal melakukan verifikasi apakah betul mahasiswa ini dari keluarga miskin. Disediakan beasiswanya. Jadi sampai tamat 4 tahun, 4 tahun full seperti bidik misi. Kita harapkan dia bisa selesai 4 tahun dan biasanya anak-anak itu cerdas dan bisa selesai. Jadi bisa saja mendapatkan fasilitas kalau memang dari keluarga miskin, gitu. Tetapi tidak boleh overlapping. Kadang-kadang ada juga pernah ketemu mahasiswa dia sudah dapat beasiswa satu sumber, ya karena jajanannya besar gitu kan, agak royal orangnya, dia konsultasi dengan Baitul Mal dan Baitul Mal juga akan memastikan bahwa dia tidak mendapatkan beasiswa ganda gitu.